Hai gengs, back ketemu Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang sedih karena kamu tidak peduli padanya. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak itu ada di description box video aku. Oke, aja kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang sedih, kamu tidak peduli padanya. Aku lupa ya, aku mau cantumin nama akun TikTok baru aku yang sharing tentang relationship, love, and self-development. Tapi nggak aku cantumin. Dodol pisan, Raisa mah. Aku udah bikin akun itu tuh sebenarnya dari niatnya tuh dari akhir tahun kemarin gitu. Terus bikinnya itu sekitar bulan kemarin. Tapi di up-nya baru minggu kemarin. Udah hampir 100 followers dalam seminggu. Oke, energi. Nanti aku cantumin deh kalau aku ingat nama akunnya. Energi kamu ke seseorang yang sedih, kamu tidak peduli. Energinya kamu senang, happy. Nggak tahu ya, kamu juga mungkin ada rasa ragu atau apa. Jadi kayak takut untuk serius. Jadi masih yang energinya fun. Happy, senang, ngerasa kayak sefrekuensi. Saking dekatnya kamu juga kayak nganggap dia keluarga. Ketika hubungannya udah nggak baik, kamu keingetan dia terus, flashback terus. Sedih sih kamu nih, kok jadi kamu yang sedih, padahal temanya dia yang sedih. Kamu sedih karena masih baper ke dia, jadi sedih. Udah ada perasaan kali ya kamu ya, jadi sedih. Kamu mempertimbangkan hubungan ini. Kalau energi dia rasanya tuh capek, lelah sama hubungan ini. Menurut dia ini hubungan yang kayak hubungannya baru atau apa ya? Ini dia anggapnya hubungannya baru. Mungkin baru-baru kayak udah baper dia sama kamu. Ada rasa curious tentang kamu juga. Ada keinginan meminta maaf kalau kamu cuek. Mungkin kamu cuek, nggak peduli sama dia. Dan itu dia ada keinginan mau minta maaf. Dia baper sih. Dia lebih baper malah kayaknya dari kamu. Tapi dia baper kayak pengen mencuri hati kamu gitu. Seseorang sedih kamu tidak peduli padanya. Seseorang yang sedih kamu tidak peduli padanya adalah seseorang yang dia patah hati sih sebenarnya dari hubungan ini. Di situ dia langsung kayak overthinking, pikirannya ke kamu terus. Entah nih kamu yang patah hatiin dia atau emang dianya aja yang ngerasa patah hati sendiri karena hubungan ini. Ada rasa insecure sih, tapi dia tetap berpikir positif. Banyak hal yang menurut dia tuh jadi hambatan, halangan, tapi dia tetap berpikir positif. Menurut dia energinya beda di sini kamu sama dia nih. Contoh, dia ngarep kamu biasa aja menurut dia. Orangnya friendly dan agak sensitif memang. Tapi dia kalau ngomong tuh baik ya, nice, manis gitu ya. Mungkin word affirmation-nya level 100. Orangnya tuh friendly, nice, ramah. Semuanya ya, friendly, nice, ramah. Kayak smiley face, selalu tersenyum. Kayak people pleasure juga kadang. Jadi pengen bikin orang tuh happy, senang keberadaannya dia. Kayak senang menghibur orang juga nih dia nih. Tapi apa ya, dia juga sebenarnya yang dia kejar tuh finansial sih. Realistisnya dia tuh gitu. Ya mungkin karir itu maksudnya. Dia kejar karir ya. Kamu ngejarnya cowok.
kan kalau cewek-cewek kayak gitu, kalau punya pacar tuh full time ke cowoknya, waktunya semua, energi, pikiran, hati, effort. Kalau cowok mah belum tentu. Cowok tuh yang dia pikirin tuh karir, money, dan apalagi hal-hal duniawi dan realistis, jarang pakai hati. Cowok tuh tetap fokus sama hobinya, gamenya, teman-temannya. Tapi kalau cewek, kalau udah jatuh cinta, lupa sama teman-temannya, lupa sama semuanya. Ya kan, dunianya tuh cowoknya doang. Aku mah ngomong mah kenyataan. Kalau kalian nggak merasa, ya udah. Orangnya dia tuh agak egois memang. Dia kayak lebih mikirin diri sendiri. Apakah di sini ada hubungan cinta segitiga? Dia tuh sukanya tuh diperhatiin, dimanja, ya lebih kayak gitu. Dia paling susah move on dari masa lalu sebenarnya. Entah dari kamu atau dari siapa ya. Tapi ketika udah masa lalu dia bener-bener cuek, kayak has done, selesai, ya udah gitu. Mungkin ada yang lebih dewasa dari kamu usianya. Dia tuh sering kayak doain kamu, manifestasiin kamu juga. Kalau dia kepikiran kamu tuh dia kayak pengen approach, cari atau menghampiri kamu. Kayak kepikiran buat komunikasi juga ya. Memang kamu sama dia udah menjauh deh kayaknya. Makanya kan ini temanya nggak peduli dan dia tuh sedih. Emang dia nunjukin kayak nggak peduli juga ya sama kamu. Karena kamu nggak peduli, dia juga mungkin ikutan nggak peduli. Tapi kayak pura-pura nggak peduli nggak sih? BTW ini tuh kayaknya aku belum pernah bikin kan ya temanya. Kayaknya sih belum ya. Seharusnya sih belum ya. Dia seseorang yang kalau punya masalah tuh kayak dipendam aja. Dia lebih fokus sama pekerjaannya nih. Mungkin pekerjaannya juga menyita waktunya ya. Dan nggak sesuai harapan dia hubungan ini. Ada masalah dikit pasti dia pikirin. Tapi dia tuh sering kayak halu-haluin kamu, berfantasi tentang kamu di imajinasinya. Orangnya mungkin suka baca buku, curious about everything ya, dan intuitif orangnya. Agak pendiam sih memang. Tapi dia kalau punya feeling tuh pasti ketahuan, karena dia kayak berusaha nunjukin care, perhatian. Hatinya tuh kayak pengen perhatian aja, makanya ketahuan kalau punya feeling. Nah kan ada intuition nih tadi aku bilang. Orangnya tuh ini punya rasa empati sih sama pekerjaan tuh, integritas, rajin gitu loh, benar-benar all out. Tadi baru kita bahas ya, aku laki-laki itu nggak pakai hati. Nah di sini ada kan tuh logik orangnya, memang dia nggak terlalu pakai hati, walaupun dia punya empati ya. Jadi empati sama nggak pakai hati beda ya konteksnya. Dan banyak hal yang dia pertimbangkan di hubungan ini. Ketika dia sadar banyak yang dipertimbangkan, itu dia jadi terbayang-bayang terus. Kayak mungkin rasanya nggak mau melepaskan hubungan ini. Tapi dia berusaha bangkit dan berusaha memaafkan apapun masalah di hubungan ini. Mungkin kamu ngejudge dia macam-macam, aneh-aneh juga. Dia sangat passionate sama hidupnya dia, energik, rasanya tuh selalu bersemangat aja. Dan mungkin dia dari keluarga cemara, happy family. Keluarganya mungkin sayang sama dia juga. Dia dibesarkan dalam keluarga yang cukup harmonis, diperhatikan gitu ya, mungkin anak sayangan. Tapi hidupnya tuh cukup apa ya, penuh perjuangan. Dan dia tipe yang pasrahan dan ikhlas saja gitu, bukan tipe yang suka ribut, memaksakan. Dia nggak seperti itu ya. Bisa dibilang dia udah melalui banyak hal dan banyak blessing juga dalam hidupnya. Apa orang ini punya trauma ya?
mungkin ya punya trauma dan dia ngerasa hubungan ini tuh kayak pattern yang sama kayak hubungan dia yang sebelumnya. Orangnya mungkin suka traveling ya. Seseorang sedih kamu tidak peduli padanya. Dia tuh ada rasa kagum kayak menginginkan kamu ya. Dia ngerasa tuh hubungan ini sebenarnya ada kesempatannya atau ada peluang untuk dijalani. Tapi dia tuh tipe yang kadang ya mikirin diri sendiri juga sih daripada hubungan sama seseorang. Dia sering nih ingat-ingat tentang kamu masa lalu kalian. Dia kalau sayang, care itu tuh apa ya, orang tuh bener-bener ngerasa disayang karena saking perhatian. Tapi ini nggak tahu ya perhatiannya tuh semacam apa. Dia tahu cara self love, self care. Dia tahu bagaimana cara mencintai dirinya. Makanya tadi aku bilang egois ya. Self love sama egois agak mirip guys sebenarnya. Bedanya tipis banget. Nah kan do it for you katanya tuh. Aku bilang kan dia kalau sayang tuh bener-bener kayak menunjukkan. Orangnya memang nggak terlalu banyak bicara, tapi dia bisa dibilang seseorang yang bisa dipegang kata-kata dan omongannya gitu loh. Cukup dekat sama kamu. Saking dekatnya suka banyak emosi-emosi di antara kalian. Mungkin salah satunya ngerasa dicuekin dan nggak seperti prioritas. Dia suka binatang mungkin guys, suka kucing, animal mungkin, animal lover. Dan dia tahu tentang prioritas hidupnya, apa yang penting buat hidupnya. Makanya orangnya agak egois. Sebenarnya dia cuma memprioritaskan kepentingan dia gitu. Cuma kesannya dilihat orang mungkin egois. Tapi orang-orang yang egois dan tahu boundaries biasanya itu orang-orang yang dulunya people pleasure. Jadi dia belajar dari pengalaman, nggak mau mikirin orang lagi, akhirnya egois. Ya seperti kalian ini yang sudah tersadarkan, ya kan? Jadi kalau ada orang egois ya mungkin masa lalunya dulunya dia juga people pleasure, saking seringnya mikirin orang lain. Terus dikecewakan biasanya. Ini aku ambil poin-poinnya aja ya. Seseorang yang sedih adalah seseorang yang udah melakukan sesuatu bikin kamu sedih, sakit hati, tapi kayak kelihatan gak terjadi apa-apa atau kayak baik-baik aja menurut dia. Mungkin dia seseorang yang udah ghosting duluan, ngeblok atau seperti tidak berminat atau menjauh duluan dari kamu. Dia seseorang yang love language-nya physical touch mungkin. Dan dia kayak ngebiarin kamu pergi gitu aja juga sih. Gak sedih atau apa kelihatannya. Banyak yang kamu lakukan juga kayaknya buat dia. Dan mungkin dia seseorang yang kamu ngerasa dia gak berubah gitu. Entahlah gak berubah apa ya. Mungkin ada hal-hal yang kamu pengen dia berubah, tapi dia nggak berubah-berubah. Seseorang dia seseorang yang awalnya love at first sight mungkin. Awalnya tuh kayak langsung baper, suka sama kamu. Mungkin melihat dari karakter, terus kayak ngobrolnya langsung klik sama kamu. Dan dia seseorang yang cukup powerful di sekitarnya dia juga. Orangnya penyabar. Dia itu ya agak membatasi diri. Mungkin orangnya tipe yang antisipasi. Mungkin pernah terjadi sesuatu di masa lalu, jadi dia lebih aware sama apapun yang menyangkut dirinya. Orangnya cantik, ganteng ya. Dan tapi dia tuh nggak suka show off atau nggak suka jadi center of attention. Mungkin tipenya introvert kali ya.
dan dia tahu value dan pride-nya dia seperti apa, tahu self worth-nya dia. Dan mungkin hal-hal yang kamu kasih tahu ke dia itu kamu nggak ceritain ke orang lain, jadi kayak dia tahu tentang kamu yang orang lain nggak tahu. Dia tipenya yang karakternya tuh bold ya, mendominasi juga mungkin di sekitarnya, tapi sebenarnya orangnya baik sih. Justru mungkin ya dia ngerasa hubungan ini kayak gak worth it, atau ya udahlah nggak ada ujungnya, atau jadinya dia mungkin menyudahi gitu aja tanpa closure ke kamu karena mungkin nggak mau menyakiti kamu. Kita cari tahu kenapa seseorang sedih, karena kamu tidak peduli padanya. Dia sedih karena kamu tuh kayak jaga jarak ya, kayak pelan-pelan menghindar atau cuek. Relate sih ya, cuek, nggak pedulikan itu sama aja. Iya, tapi dia ngerasa banget kamunya menghindar gitu loh, nggak yang apa ya, dia nggak peka atau apa, tapi dia ngerasa banget kamu menghindar atau menjauhi dia. Dia sedih ketika dia lagi kepoin kamu, mungkin kamu terlihat kayak bahagia, tidak terjadi apa-apa, tidak kehilangan dia mungkin. Dia sedih ya kamu lebih peduli sama hal lain dibanding dia. Sebenarnya dia juga mungkin terluka ya, kayak merasa disakiti atau tersakiti. Gak taunya dia yang menyakiti kamu juga ya, play victim ya, jadi sama-sama menyakiti sebenarnya. Mungkin dia mikirnya gini, kamu tahu dia galau atau sedih, tapi kamu nggak cari dia, nggak peduli, nggak nanya kabarnya dia, jadi dia merasa tidak diperdulikan banget, merasa ya dia itu nggak penting buat kamu, jadi makin sedih deh. Dia masih fokuskan kamu sih, masih mikirin, ya makin sedih ketika dia ngerasa kamu nggak mikirin dia juga. Ketika dia sedih gitu, dia sering sih kayak ngebahas kamu ke teman-teman atau orang sekitarnya dia juga, gosip ya. Dan karena dia tahu kamu nggak peduli, dia berusaha untuk ya udah nggak peduli juga, dia jadi fokus juga ke hal lain kayak pekerjaan, karir, nggak mikirin kamu karena dia tahu kamu juga nggak mikirin dia. Dia sedih kalau ngeliat kamu udah sama yang lain atau udah punya pengganti dirinya. Jadi kelihatan kayak kamu cuek, tapi karena ada yang lain gitu. Bukan bener-bener entah karena apa. Dia juga sedih karena dia merasa ditolak atau ada rejection di sini. Ada penolakan. Kita cek energi seseorang yang sedih. Energinya adalah karena kamu gak peduli ya otomatis dia mau move on sih, kayak ya udah ngapain mikirin kamu lagi, pasti move on aja lah gitu. Energinya yaitu fokus kerja aja, bekerja keras, dan ya udah hubungan ini juga nggak positif sih gitu menurut dia. Jadi buat apa diperjuangkan? Energinya ya lagi tenangin diri aja sih saat ini. Lagi tenangin diri. Kalau dia ngerasa punya salah, mungkin ya dia mau minta maaf ke kamu ya. Energinya lagi nggak pengen diganggu juga, lagi nggak pengen diajak bahas-bahas yang berat. Energinya mungkin ya sedikit-sedikit mantau kamu dari jauh, tapi juga kayaknya nggak mau ganggu kamu juga. Entah dia ngerasa kamu udah happy atau belum, tapi kayak nggak mau ganggu. Energinya ngerasa hambatan hubungan kalian besar banget, jadi nggak mungkin hubungannya dipaksakan tetap dijalani. Menurut dia hubungannya complicated juga sih, tapi sebenarnya nggak mau melepaskan kamu sih, kayak masih pengen dekat atau memiliki, entah statusnya apa ya. Semakin jauh semakin galau sebenarnya. Ini kayak seseorang yang butuh perhatian, butuh seseorang, butuh dimanja. Energinya sebenarnya kayak gitu ya. Hubungannya mungkin kayak menurut dia mah rumit. Selain rumit ada masalah internal, mungkin juga ada masalah eksternal. Contoh kayak apa ya,
ya ada orang lain atau ada keluarga atau apa di luar kamu sama dia itu. Kita cek apa ya, perasaan seseorang yang sedih kamu nggak peduli. Perasaannya masih sering flashback tentang kamu sih, belum benar-benar bisa move on gitu aja. Perasaannya kayak mau nyerah karena udah banyak effort menurut dia. Dia masih kepo, masih pengen tahu tentang kamu, masih suka ngobrolin tentang kamu juga ke orang-orang temennya sekitarnya dia. Kalau dia punya salah yang besar, kayak ada mau minta maaf sih sebenarnya. Dia pengen kamu tuh ya jangan cuek banget lah ke dia gitu, care. Apa ya, ini kerasa sih seseorang yang masih pengen tahu tentang kamu. Ada perasaannya apa ya, menurut dia tuh kamu tipenya dia sih, tapi di sini ada yang masih baper loh, kayak masih pengen memenangkan hati kamu lagi. Kalau energinya makin dekat, bisa aja dia mau new beginning sama kamu nih. New beginningnya nggak tahu ya statusnya apa ya, jadi jangan ditafsirkan seperti balikan. Bisa aja new beginningnya kayak dia mau mulai komunikasi lagi dari awal, atau mau baikan, atau mau cari kamu sekedar say hello atau tanya kabar kamu ya. Mungkin ya dia sikapnya berubah ya, kamu tahu mungkin dia orangnya friendly, baik, nice, tapi sikapnya berubah jadi yang kayak benar-benar apatis, kayak nggak tega gitu loh, cuek sama kamu, mungkin kayak gitu. Tapi memang kan pada dasarnya orangnya sensitif atau agak sedikit emosian gitu, jadi ya kelihatan kalau mungkin dia marah atau nggak suka sama kamu. Tapi ini kayak terlihat seseorang yang memang kayak udah menutup akses sih, entah ngeblok, unfriend, atau apalah di sosial media itu. Tapi memang dia lebih, energinya itu lebih spend di kayak karir atau material things ya, daripada love life-nya dia. Dan ada rasa sedikit kehilangan sih, kehilangan kamu. Tapi karena orangnya pasrahan, nggak yang terlalu banyak berharap sama apapun dan tidak memaksakan keadaan, jadi ya dia tipe yang tenang, kalem, apapun terjadi tuh kayak ya udah diam aja. Mungkin juga kamu pikir ini orang kok diam aja nggak ngelakuin apa-apa gitu, padahal mungkin karakternya memang seperti itu ya. Dan di sini dia ngerasa hubungan kalian muternya di situ-situ aja, nggak ada ujungnya, nggak ada perkembangannya, nggak ada kemajuannya gitu. Ya kalau dia nggak ngelakuin apa-apa, apa yang mau berkembang, ya nggak sih? Tapi mungkin dia tipe yang agak hopelessan karena melihat hubungannya banyak penghalangnya, jadi buat apa diteruskan, buat apa effort lebih lagi, kayak ya useless nggak sih gitu. Sebenarnya dia kayak mau move on, tapi kayak masih apa ya, mau move on tuh kayak 90%, sisanya 10% tuh dia kayak emang belum lupa atau masih suka flashback. Jadi tuh belum bener-bener kayak oke, move on nih, belum begitu banget, tapi ada nunggu waktu yang tepat kayak oke, I'm done with this gitu. Mungkin orangnya beberapa pekerjaannya dari bidang hukum ya, bisa. Oke, kayaknya itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak, seseorang yang sedih kamu tidak peduli. Ada zodiak Sagittarius, Scorpio, Pisces, Capricorn, Libra, Cancer, Aries, Aquarius, dan Taurus. Inisial huruf seseorang. Guys, barusan banget aku cek, kayaknya tema ini udah aku bawain, terus aku cek ternyata udah loh.
beberapa hari yang lalu. Maaf banget ya. Anggap aja ini dongeng buat nemenin kalian tidur ya. Kok kalian kecewa aku bikin tema ini lagi? Ya mau gimana dong, ya udahlah, namanya juga manusia guys, banyak kekurangan. Ada O X Q R A B T S U M P dan K. Tadinya tuh aku mau bikin TikTok dulu ya, tapi ya udahlah, malah jadi temanya dibuat lagi yang udah pernah. I'm so sorry for it's my fault, my bad ya guys ya. Oke, itu aja. See you on the next video ya. Thank you guys for watching. Don't forget stay positive with your heart, mind, and soul. Bye.